Bandung memang jadi tempat yang enak sih untuk staycation bareng 1 atau 2 hari. Dan salah satu alternatif staycation yang lagi in, yaitu dengan menyewa villa. Nah, villa yang ada di hadapan kita kali ini berlokasi di Kabupaten Bandung. Mungkin terdengar agak jauh ya dari pusat kota Bandung, tapi sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Yang penting kita datang ke villanya membawa kendaraan. Jadi untuk pergi ke pusat kota Bandung atau ke tourist attraction lainnya, kita bisa dengan mudah dari villa ke tempat-tempat tersebut. Kita lihat ini villanya mengusung konsep tropikal, ada banyak tanaman di luar bangunan villa, ada yang ditanam di tanah, digantung dengan pot-pot yang rapi, dari depan hingga belakang. Dan konsep dari villa ini juga modern. Ada handle dan kunci pintu yang sudah elektrik ya, smart key gitu. Nggak cuma di pintu ini aja, tadi kita lihat di pagar kan juga menggunakan electric door lock gitu ya. Kita datang agak sore hari, jadi suasananya pas banget untuk ngambil gambar. Karena villanya menghadap ke barat, jadi matahari ada di belakang kita dan langsung menyinari villa ini dengan baik. Ini adalah bagian samping villa nih. Ada lorong yang memanjang dari depan villa hingga belakang di sebelah samping. Jadi untuk area duduk-duduk, sekaligus untuk area sirkulasi udara. Kita bisa lihat juga di ujung sana ada alat barbecue di bagian samping villa. Nah, ini tadi shade atau penghalang vitrase penghalang pintu dan jendela utama sudah dibuka. Yang unik lagi, pintu dan jendela utamanya ini agak dibuat miring ya, nggak lurus ke depan. Mungkin ini bisa jadi siasat agar matahari yang masuk karena menghadap barat ya, ketika sore nggak terlalu panas. Jadi kacanya dan pintunya dibuat agak sedikit miring. Sekarang kita coba masuk. Setelah masuk, kita disuguhkan dengan area ruang tamu atau area duduk di bagian depan. Simple saja, tidak banyak ornamen. Kita bisa langsung lihat suasana yang ingin diusung oleh villa ini, banyak ornamen kayunya, dan furniture kayunya ini kayaknya kayu solid. Kalau tidak salah ini kayu solid semua. Tone kayu dari depan sampai belakang semuanya dibuat mirip, sama. Di balik pemisah antara ruang tamu, kita langsung menemukan sofa dan area menonton TV. Masih tetap banyak suasana tropikal nih, karena villa ini diberikan tanaman hidup, tanaman hias hidup di dalam villa. Lanjut, bergeser sedikit dari area menonton TV, langsung kita temukan meja makan. Lalu di belakangnya, langsung ada minibar. Mungkin ukuran villa atau ruang utama dari villa ini terlihat tidak terlalu besar, tapi sebenarnya inilah kekuatan dari villa yang sedang kita datangi kali ini. Kenapa? Karena kalau biasanya kita acara keluarga atau bersama teman-teman yang jarang ketemu, misalnya ruangnya terlalu luas-luas justru untuk bertemu dan bercengkrama jadi jarang kan. Nah, kalau seperti ini, orang yang sedang memasak dia nggak akan ketinggalan obrolan orang yang lagi di meja makan nih. Bahkan orang yang lagi di meja makan juga tetap bisa nih ngasih komentar ya, ngerecokin orang yang sedang nonton TV. Nggak akan ketinggalan lah. Jadi bisa saling ngobrol aja. Bahkan kalau kita tadi lihat di samping ada area barbecue ya di lorong samping dan kemudian bisa kita buka kacanya jadi tersambung area luar dengan area dalam. Jadi orang yang barbekyuan pun bisa tetap nyaut itu ke dalam. Bisa tetap ngobrol sama orang yang ada berada di dalam ruangan. Kalau kaca-kaca atau pintu kaca samping semuanya dibuka, bagian dalam ruangan otomatis langsung dapat angin karena sirkulasi udaranya sangat baik. Bahkan tadi kita sempat melihat ada kipas angin, sepertinya jadi nggak perlu digunakan. Kecuali kalau malam hari dan semua jendela ataupun pintu gesernya ini kita tutup, maka mungkin kalau nggak dingin-dingin banget, baru bisa kita nyalakan si kipas anginnya. Satu lagi yang kita bisa lihat unik di sini, lantainya yang jauh dari kesan modern. Mungkin terkesan jadul ya, tapi ternyata ini jadi suasana yang menarik nih.
Apalagi memang lantainya dijaga mulus, halus, dan bersih. Sekarang kita lihat area dapurnya yang tersambung dengan minibar. Perlengkapannya sangat-sangat lengkap. Ada microwave, ada kompor tanam, ada exhaust juga, dan perlengkapan makan disediakan dengan lengkap dan kita tinggal buka lemari-lemari atau penyimpanan-penyimpanan yang ada di sekitar dapur ini. Ada kulkas juga, dan area dapur langsung terhubung dengan satu toilet. Nah, ini pintu toilet. Ini adalah toilet yang berlokasi di lantai satu, yang aksesnya harus melewati dapur. Kalau kita lihat, suasana dalam toilet juga dibuat senada bersambung dengan ruangan yang lain. Tone putih menjadi dominan dengan tile-tile kecil pada bagian dinding bawah kamar mandi, lalu diberikan list kayu mengelilingi ruang kamar mandi atau toilet. Lengkap ya, bahkan sampai rice cooker juga disediakan, barbecue juga disediakan. Nah, ini tadi ruangan atau lorong di samping villa. Kemudian kita akan naik ke bagian atas. Bahkan tangganya pun ini coba kita lihat nih. Tangganya ya putih aja dibuat nyambung dengan dinding sekelilingnya, lalu kemudian diberi alas di setiap tapak anak tangganya. Alasnya juga kayu solid dengan warna yang senada seperti semua ornamen kayu di seluruh ruangan. Di lantai 2 ada 3 kamar. Jadi lantai 2 ini area istirahat. Nah, ini kita lihat nih. Ya, ubinnya atau lantainya. Tapi enak kok. Untuk dipijak, untuk kita berjalan di atasnya mulus, halus, dan juga nyaman. Ada kompartemen atau lemari yang berisi board game, kemudian di sebelahnya ada rak dengan hiasan pot-pot kecil. Di sebelahnya ada lorong. Lorong ini cukup panjang dengan jendela, bukan jendela yang lebar di sebelah kanannya kalau dari sisi kita sekarang. Pemandangan dari bukaan jendela yang luas ini sangat menarik untuk disaksikan, terlebih di pagi, siang, atau sore hari. Tapi kalau di malam hari, mungkin tidak semua orang nyaman ya dengan bukaan jendela selebar ini. Tapi kan nggak usah takut, karena semua area atau ruangan di villa ini kan berdekatan. Jadi kita nggak jauh-jauhan gitu loh. Kita masuk ke kamar utama. Kamar utama ini ada di bagian depan villa, di lantai 2-nya. Ini vitrasa atau shade-nya sedang kita tutup ya, agar cahaya dari luar tidak terlalu silau untuk perekaman video. Lampu sudah dinyalakan, kira-kira seperti ini. Lantai di dalam kamar utama ini berbeda dengan lantai di bagian luar, karena warnanya lebih merah, tapi tetap dengan suasana yang jadul. Ada beberapa furniture di dalam kamar, seperti tadi kita lihat area penyimpanan atau lemari, dengan gantungan baju yang diekspos saja di luar lemarinya, karena kan orang tidak menginap dengan waktu yang lama ya, jadi misalnya menggantung pakaian 1 atau 2 malam saja, meskipun di luar tidak tertutup, nggak masalah. Ada meja kerja juga tadi dengan lampunya, dan tepat di depan tempat tidur ada televisi, dan ini adalah smart TV, terkoneksi dengan WiFi, dan aplikasi di dalamnya sudah disediakan ID masing-masing yang bisa digunakan gratis oleh penyewa. Semua ornamen furniture juga terbuat dari kayu solid, dan lagi-lagi warnanya dibuat senada. Sekarang kita masuk ke kamar kedua. Bergeser sedikit dari kamar utama, dan inilah kamar keduanya. Kamar kedua ukurannya tidak terlalu besar, tidak sama besar seperti master bedroom yang tadi, tapi suasana dan feels-nya tetap sama.
Fasilitasnya juga sama, TV dengan Smart TV, internet, dan ID-ID-nya yang sudah disediakan. Ini tadi sama, ruang penyimpanan, disediakan handuk juga di masing-masing kamar, ada dua, ada cermin, dan tentunya ber-AC. Nah, ini seperti yang tadi kita ceritakan nih. Kalau buka pintu, kebetulan saat itu sedang tidak ada penutup bukaan jendelanya. Mungkin sedang dibersihkan, kalau nggak salah informasinya kemarin sedang dibersihkan. Nanti akan dipasang lagi. Nah, ini adalah kamar ketiga. Posisi kamar ketiga itu, ketika kita tadi naik dari lantai satu, kita ketemu tangga dan lemari board game, serta hiasan tadi rak-rak. Nah, ini di sebelah kirinya, ada kamar ketiga. Besarannya mirip dengan kamar kedua, tapi fasilitasnya juga tidak berbeda, masih sama. AC, Smart TV, lemari, dan cermin. Oh iya, di masing-masing ruangan, juga di dalam kamar, ada tanaman hias hidup nih. Mungkin beberapa orang bertanya nih, emang bagus ya bukannya tanaman itu kalau malam menyerap oksigen? Sebenarnya masih dalam tahap taraf yang aman sih. Kalau hanya satu tanaman saja, toh tidak mungkin satu tanaman menghabiskan oksigen semalam suntuk gitu ya. Sedangkan juga tetap ada sirkulasi udara baik dari pendingin ruangan atau dari celah-celah pintu. Di depan kamar ketiga, kelebihannya adalah langsung ada akses menuju kamar mandi di lantai 2. Memang di lantai 2 ini hanya ada satu kamar mandi yang digunakan untuk bersama-sama. Tapi sangat cukuplah. Misalnya menginap berapa sih? Maksimal mungkin sekitar kurang lebih 6 orang. Ini sangat cukup. Satu kamar mandi di atas dan ada satu kamar mandi di lantai bawah. Tinggal diatur aja penggunaannya gantian seperti apa. Suasana kamar mandinya juga sama seperti yang ada di lantai satu, dilengkapi dengan air hangat, tapi sayangnya ini alas bagian shower karena mungkin sering tersiram air hangat atau air panas, jadi agak sedikit bergelombang, tapi nggak masalah. Oke, jadi sekian dulu review kita untuk Coney and Monroe Villa yang ada di Kabupaten Bandung. Untuk yang ingin menginap di tempat ini, bisa silakan cari info melalui sosial media ataupun internet dengan mengetik Coney and Monroe Villa, Kabupaten Bandung. Sekian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.